Lagi-lagi streamer rusuh di Jepang. Gue pikir tidak akan ada lagi pembahasan kayak gini karena orang-orang udah pada tahu jangan lakuin itu. Kalau lo lakuin itu lo ditangkap polisi, lo bisa masuk penjara, lo nggak bisa masuk Jepang sama sekali. Tapi nyatanya ada yang ketinggalan dan pengen ikutan dan pengen kayak, woi gimana sih rasanya ditangkap polisi Jepang? Jadi tiba-tiba ada yang bikin konten kayak gini. Oh. Oh my god. I'm out this. We gotta get out of here. Oh my god. Apa yang sebenarnya terjadi dan mereka siapa dan bagaimana kelanjutannya? Namanya Ryan Garcia. Yes, mungkin kalian pernah dengar nama dia kemarin-kemarin karena dia itu sebenarnya bukan streamer. Aslinya dia adalah seorang petinju yang jujur secara rekor bagus. Lagi muda udah banyak menang tanding, bahkan sempat diagung-agungkan sebagai prototipe yang bakal sukses ke depannya. Memiliki fisik dan stamina yang sangat luar biasa, tapi sayangnya dia akhir-akhir ini lebih kayak orang streamer lewat gitu loh, rather than petinju profesional beneran. Ya karena dia ada di berbagai macam hal-hal aneh yang kayak kurang kelihatan juga. Nah, mungkin kalian sempat ingat juga, dia ini adalah orang yang kayak tarik mundur ulur, maju lempar, nggak jelas, nggak kena. Waktu era-era YouTuber nantang YouTuber buat boxing, ingat? Ya, way back lah, tiba-tiba dia tuh kayak pengen banget berantem sama Jake Paul, tapi jadi, tapi nggak jadi, tapi Jake Paul bilang jadi, tapi bilang nggak jadi. Ya, you know the drill lah, intinya tinju apa nggak nih, gitu loh. Dianget-angetin doang sampai endingnya, ya mereka nggak pernah tinju bareng. Clarissa wants to say that it was cap, that I was offered 20 to 25 million to fight Jake Paul and that we turned it down. You can go ask my, lawyer, Lupe, that was handling that deal. Go ask him. I don't need a cap for that. I was offered that money. But guess what? I chose to fight Mario Barrios. Nah, semenjak itu tuh kayaknya dia mulai haus akan traffic yang dia dapatkan. Nuansa di mana dia diperhatikan, diomongin di internet, dicari-cari di internet. Sampai bahkan akhirnya dia kayak berlaku aneh banget gitu loh. Kayak mengerikan gitu deh. Mengerikan apa? Ya dia kayak bikin hal-hal konspirasi dan gak jelas gitu. And anyways, anybody who drinks Prime is working for Satan because you're giving them money so they can keep on creating these. You're giving them power. It's sick. Do not give Satan power. Do not go drink Prime. There's horrible chemicals. Prime tastes like straight. Nah, mulai dari situ dia juga mulai banyak melakukan aksi-aksi yang kurang menyenangkan, drama-drama, ikut live streaming dan di kick, kick streamer. Dan gue pikir ya udah gitu loh, kayak ya udah. Dan akhirnya dia mulai rame gara-gara dia ke Jepang. Sungguh gue pikir tuh udah nggak ada lagi pembahasan yang bening tentang streamer rusuh di Jepang. Terus kayak anjir 2026 udah tengah-tengah begini, orang-orang pada ditangkepin, Johnny Somali udah resmi masuk penjara. Terus dia kayak, aduh gue pengen ikutan dong, gue pengen tambahin dong ini, gue jangan tutup gerbangnya dulu dong, gue masih pengen nyemplung nih, lu pada udah mulai kering nih kayak, man. Ya Ryan Garcia akhirnya live streaming, in real live stream di Jepang dan dia melakukan ini. I'll say you guys better respect the culture. I may pee my pants. Is that dialogue, bro? Pertama-tama dia bilang, lu mesti respect culture, lu mesti sangat-sangat berbudaya gitu. Terus satu lagi bilang, gue pengen pipis. What's going on? Dan dari gambar tadi kalian udah lihat gitu, kayak dia menggunakan so-called yang mungkin orang pada tahu kimono ya. Gue nggak tahu apakah itu kimono atau jenis yang lain. Dan dia pakai bawa-bawa belt pemenang tinjunya dan pakai kacamata dengan kameramen dan krunya rame-rame masuk ke sebuah tempat yang sangat lagi jadi favorit tempat drama dan kelakuan aneh-aneh turis. Apalagi kalau bukan Konbini Store. And you guys know bahwa udah pasti dia nggak bakal respect culture yang gimana dan something's off, langsung lu berasa deh, langsung berasa kayak it's something going to be happen. Arigato arimasu. Arigato arimasu. Hah? Apa? Arigato arimasu? Apa? Terima kasih. What? Gue nggak mau jadi so grammar. Jepang gue juga kayaknya N55 gitu ya. But I think it's a basic language that it's not arigato gozaimasu untuk masuk. Mas kalau kalian mau tahu. Tapi ya juga masuk Konbini nggak ngomong sih, kayak tinggal masuk aja. Tuh, terus masuk udah gitu loh. Terus beli barang yang lo mau, bayar. That's it. That's how Konbinis work. It's Konbini. Konbini is convenient. Dari kata convenient, it's convenient. Itu biar lo nggak usah ke supermarket, pasar suara, ke pasar gitu loh. Atau cari fotokopian, lo tinggal ke Konbini. Ya by the way di Jepang bisa ada fotokopian di Konbini. Lo tinggal selesain itu dan ya udah gitu. Tapi kira-kira bayangin ada streamer dari
Kick pakai so-called kimono itu, yang gue tahu pasti kayaknya bukan kimono atau gimana, correct me if I'm wrong. Bareng sama teman-teman pakai kacamata, bawa belt, direkam sama banyak krunya ke Konbini. Kira-kira ngapain? Of course, we call it nowadays clip farming. How you doing? Oh. I know it's a very friendly gesture to nyapa orang, WhatsApp dan lain-lain. Tapi di Jepang, it's not. Dan ngapain lu nyapa kasir? Bayangin lu lagi kerja di minimarket deh, lu tau-tau disapa gitu, WhatsApp gitu, lu kayak gitu kan, kayak lu bingung, apalagi language barrier, dan lu datang dengan pakaian yang sangat aneh, dengan gestur yang sangat aneh, very kelihatan vibe-nya mau diarahin kemana. Of course, it's just natural to freak out, or bagus lu kabur gitu loh. Oh, no. Sorry. Yes, tadi orangnya menolak untuk di videoin. Dia udah kasih gestur yang cukup universal, lu nggak perlu ngerti bahasa Jepang. Dia menolak untuk direkam, dia menolak untuk menjadi konten, dia menolak untuk menjadi badut lu untuk clip farming lu. Dan orang juga udah bilang sorry, but you know it's apa sih, figure of speech aja sorry-nya, kayak ya lu pada udah aneh di Konbini, lu ngapain? I'm out this. We gotta get out of here. Oh my gosh. Get out. He's mad. Get out. I might go in there and beat his ass, but I'm not. We gotta go. So, gue akan bantu jelasin what's going on. Ya, kita bisa lihat bahwa kasirnya atau penjaga Konbini store-nya itu merasa tidak nyaman, lalu dia seperti melakukan gestur yang cukup keras, membuka pintu, kayak kesel dan lain-lain. Tapi ingat, itu semua tidak terjadi tiba-tiba, tapi karena ada orang berpakaian aneh dengan gaya aneh dan jelas-jelas turis, bawa banyak krunya dan berisik, mencoba nyapa lu, dan langsung sepertinya insting dari karyawan ini nyala gitu, kalau I think I'm going into a trouble. Buat kalian yang belum tahu, akhir-akhir ini tuh banyak banget berita-berita buruk mengenai hal-hal tidak lazim di Konbini, di convenience store, yang melibatkan juga kasirnya, pegawainya di sana dengan pelanggannya. Dan tentu aja hal ini udah nyampe ke dia gitu. Dan tentu saja dia sepertinya kayak, anjir, hari sial gua nih dan lain-lain, dan dia lebih baik menghilang dengan emosi daripada kena masalah yang lebih besar. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member, alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamore Aristoteles, thank you Singamore Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the video. Dan buat kalian yang belum tahu, Konbini itu biasanya yang jaga. Kalau di Jepang itu biasanya nggak semuanya orang Jepang, biasanya juga para mahasiswa yang berasal dari berbagai macam daerah, atau emang beneran imigran yang kerja dan berusaha untuk cari uang di sana. Dan seperti yang kita tahu, tensi antara penduduk asli Jepang, lokal Jepang, sama imigran itu lagi naik-naiknya. Juga ada urusan ekonomi dan lain-lain, yang dimana a single bad move can turn him into something. Kita masih belum tahu apakah dia imigran apa enggak. I assume karena majority kayak gitu, walaupun nggak semua. Ada juga gue pernah ketemu yang orang Jepang juga. But again, ini lagi panas-panasnya. Makanya mungkin dia bisa se-freak out itu, atau bisa sekesel itu kelihatannya, dan berhasil menjadi bahan clip farmingan. Gue juga tahu bahwa di Jepang itu kekerasan terhadap pelayan service kasir itu sering banget terjadi di berbagai macam sudut gitu. Well, nggak banyak, tapi kalau kalian cukup deep dive ke sosial media di Jepang tuh banyak banget orang yang marah-marahin pelayan gitu loh, kayak kesel akan hal-hal sepele dan lain-lain. Dan mungkin kalau nggak salah, kalau kalian ngikutin yang smoking di belakang minimarket itu, kan itu banyak yang kena gitu loh, ada contohnya gitu loh di manga kalau kalian baca. Itu emang terjadi, dan I think gue bisa punya kayak semacam perasaan gitu ke penjaga tokonya. He done nothing wrong. Ya, dia kesel, but he done nothing wrong, dan dia cuma berusaha untuk menghindari masalah. And we all already know, and we all can agree that the streamer are the problem here. Gue pribadi adalah orang yang sangat kurang bisa respect ke orang yang memanfaatkan orang dengan pekerjaan kecil gitu, kasir, pelayan, dan lain-lain gitu. Kayak, karena gue pernah di posisi mereka, dan gue pernah tahu rasanya dimarahin, dikerjain, dimanfaatin. Itu gak enak banget. It's very gak enak. Tapi lu tahu lu gak bisa ngapa-ngapain, lu tahu lu gak boleh ngapa-ngapain, lu tahu lu gak bisa reaksi aneh-aneh. One wrong move, bukan cuma karir lu yang hilang, lu juga bisa dimarahin sama dua orang yang berbeda. And gue gak suka sama orang yang
merendahkan orang kayak gitu, man. Please don't do that. So ya, so far sampai situ beritanya. Itu hanya klip, gue nggak nonton full streamingnya. Of course, kalau ada salah atau ada koreksi silahkan komen di bawah. But I think dari gelagat mereka, cara mereka berpakaian, cara mereka masuk, cara mereka sosokan bilang respect the culture, and they are 2 second later didn't respect anything at all. You know who is the problem here. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ini akan jadi tren lagi? Apakah Jepang akan semakin tidak ramah terhadap turisnya gara-gara turis yang kayak gini terus berdatangan? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Komentar hari ini datang dari video dimana gue bahas tren lama TikTok yang cukup berbahaya, yang bisa bikin pala lu bocor demi terkenal. What? Komentarnya datang dari Puri, TikTok jadi soft gore. Ya anjir, why? Belum nonton? Tonton videonya. Mau komentarnya dibacakan kayak tadi? Komen aja di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Thank you buat para member dan untuk kita semua. Oh ya, bukti kalau kalian nonton sampai habis, sebutkan nama-nama fighter MMA. Stay clean and sound.